Emas semakin menunjukkan penurunan yang sangat luar biasa pada minggu kemarin, dan yang paling utama adalah mata uang dolar Amerika. Perlahan namun pasti indeks dolar Amerika mengalami peningkatan. Apakah yang akan terjadi pada minggu depan? Kita akan lihat pada analisa mingguan kita pada kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, rekan trader Indonesia dimanapun berada. Kembali lagi bersama saya Moritz. Kita akan mengupas secara tuntas apa yang terjadi pada pasar market pada minggu kemarin, dan kita akan memprediksikan untuk minggu yang akan datang. Bersama saya, analis finance dari Market. Rekan trader semuanya, minggu yang sangat luar biasa. Pada kesempatan kali ini, bagaimana pergerakan yang sangat luar biasa di pasar sehingga pasar benar-benar mengalami pergerakan yang sangat luar biasa, sehingga ya perlahan namun pasti pasar telah mulai mengalami perubahan. Dan pada minggu ini adalah minggu yang paling sibuk. Kenapa saya bilang minggu yang paling sibuk? Karena minggu ini dari hari Senin sampai hari Jumat benar-benar akan ada berita yang sangat luar biasa. News habis-habisan. Makanya saya bilang minggu ini adalah minggu yang penuh dengan tsunami. Kita akan lihat pergerakan pasar. Oke rekan trader, seperti biasa kita akan masuk dalam analisa dan kita akan membicarakan tentang prediksi akan terjadi pada minggu depan. Ya, tapi sebelumnya untuk melandasi hal tersebut, kita lihat dulu apa yang terjadi selama satu minggu yang lalu. Rekan trader bisa lihat di sini bagaimana pada minggu yang berjalan kemarin pasar mengalami pergerakan yang sangat signifikan ya. Mulai dari hari karena libur ini ya, Imlek ya. Diharapkan libur Imlek bisa membuat pergerakan pasar signifikan, tapi libur Imlek malahan tidak terlalu membuat pergerakan pasar yang signifikan ya. Kita bisa lihat di sini bagaimana pergerakan yang terjadi terhadap Euro USD mulai pada hari Selasa ya, hari Rabu ya. Kita mulai dari hari Rabu inventory minyak mentah dan benar-benar dibumi hanguskan oleh dolar Amerika, indeks dolar Amerika pada hari Kamis dan hari Jumat. Bagaimana pasar berubah arah sangat cepat dan kita bisa lihat aja langsung di platform yang terjadi. Rekan trader bisa lihat di sini bagaimana pergerakan yang terjadi. Kita mulai dari indeks dolar Amerika. Rekan trader lihat bagaimana setelah dia turun ya, dia mengalami pergerakan yang sangat luar biasa ya. Dia mulai merangkak maju lagi ya, dan ini benar-benar menjadi suatu acuan yang sangat luar biasa ya. Kenaikan yang terjadi, apakah kenaikan akan menuju sampai 102, kita akan lihat. Begitupun juga di Euro USD, setelah dia sempat berada sampai di level 1.009, dia perlahan namun pasti dia mulai mengalami pelemahan menutup pasar minggu kemarin. Pound sterling pun juga seperti kayak gitu rekan trader ya. Pound sterling ini agak sedikit bervariasi ya, Begitupun juga gold. Rekan trader lihat gold. Banyak yang bilang gold akan menuju sampai 2000, tapi menurut saya, prediksi saya pada bulan ini sampai 1933 dan kenyataannya tinggal 2 hari lagi. Saya berpikir dia pasti 1933 mungkin mengalami kenyataan. Gold dia sempat naik sampai 1940-an ya. Dia sempat malah bukan 40, 48 kalau nggak salah. Dia sempat 48 di sini. Ya, dia perlahan namun pasti dia turun sampai sempat 1915 dan dia ditutup di 1927 atau 24 ya. Begitupun juga di USD yen Jepang, perlahan namun pasti USD yen Jepang ini dia udah mulai mengalami bullish ya, karena bagaimana penguatan yang terjadi pada dolar Amerika. Dan kalau kita lihat ya, rekan trader, satu persatu kita bisa lihat di sini bahwa minggu kemarin itu benar-benar minggu yang sangat luar biasa. Dari awal saya udah bilang bahwa Imlek rupanya tidak terlalu membuat pergerakan ini sangat signifikan ya. Namun kalau kita lihat rekan trader khusus untuk indeks dolar Amerika, kita bisa lihat di sini bahwa data-data yang diterbitkan kemarin terutama pada hari Kamis, PDB
Ini merupakan perkiraan awal dan merupakan ujung pembalikan yang terjadi pada indeks dolar Amerika setelah dia turun sampai level paling terendah 101. Ya, kita akan lihat ya bagaimanakah pergerakan ke depan ya. Nah, ini kita akan lihat. Nah, begitupun juga rekan trader Euro USD, rekan trader bisa lihat Euro USD bagaimana. Euro USD ini dengan sentimen hawkish yang terjadi pada Europe Central Bank sempat menaikkan Euro USD ini sampai level yang paling tertinggi ya pada minggu kemarin di 1.09 dan ada yang bilang bahwa dia akan menuju sampai ke 1.1, tapi rupanya 1.1 ini tidak tercapai ya, dia turun balik lagi. Nah, ini yang harus diperhatikan dan harus diingat bahwa kita akan lihat minggu depan, minggu ini, karena banyak memperkirakan bahwa rapat FOMC yang akan dilakukan pada nanti ya dini hari nanti, hari Kamis, tanggal berapa? Tanggal 2 ya. Tanggal 2 ya. Tanggal 2 menuju tanggal 3 kalau nggak salah. Ya, tanggal 2. Ya. Pada tanggal 2 nanti, dini hari nanti, banyak yang memprediksikan bahwa The Fed akan menaikkan tingkat suku bunga tapi tidak terlalu agresif, 75 BP tidak, tapi hanya sekitar 25 BP. Dan tendensi-tendensi itu sudah mulai kelihatan walaupun hawkish masih tetap dilihat nyata ya, supaya ada tekanan terhadap kenaikan indeks dolar Amerika, tapi secara garis besar kalau kita lihat bahwa kemungkinan ya ini akan disinkronisasikan dengan hawkish yang terjadi pada Europe Central Bank. Dan kita akan lihat, tapi menurut saya kemungkinan besar dolar ini masih bisa naik juga. Begitupun juga pound sterling, dan yang paling luar biasa adalah gold, rekan trader. Gold ya, semenjak hari Kamis, semenjak dikeluarkan data PDB dan hari Jumat inflasi yang dikeluarkan, bagaimana gold benar-benar terbanting ya, dia benar-benar terbanting. Dan dia sudah berada di posisi 1927 ya, sekitaran situ. Apakah gold ini dia akan kembali lagi ke selera awal? Ya, kita akan lihat ya. Kita akan lihat dan kita akan melihat lagi arah pergerakannya ke depan seperti kayak gimana. Begitupun juga dari USD yen Jepang. Nah, oke rekan trader, tadi saya udah sekilas membicarakan hal tersebut secara fundamental. Bagaimanakah secara teknikal yang terjadi? Kita mulai dari USD yang dari indeks dolar Amerika. Rekan trader melihat bahwa minggu kemarin lebih banyak tendensinya bullish ya, dan kita akan lihat seberapa besar bullish itu akan terjadi. Kalau menurut analisa saya untuk indeks dolar Amerika, bullish ini masih bisa saja terjadi dan tidak tertutup kemungkinan dia itu akan coba naik sampai di level 102.777. Saya masih tetap yakin bahwa dia akan coba naik sampai di level 102.777. Itu adalah merupakan level yang paling tertinggi yang setidaknya bisa dihadapi oleh pasangan mata uang ini. Tapi harap diperhatikan juga bahwa, coba kita lihat dulu ke samping, harap diperhatikan juga bahwa tidak tertutup kemungkinan juga bahwa memang apabila terjadi pelemahan, dia akan coba melemah sampai di level sini nih. Oke, sini 100.508. Oleh karena itu rekan trader, menurut analisa saya, ini pergerakan dari pasangan mata uang ini, dari indeks dolar Amerika ini, analisa saya ini, dia akan mencoba bergerak dari level sini sampai level sini. 100 sampai 100.580 sampai 102.777. Tapi kita akan lihat pergerakan ke depannya seperti kayak gimana. Menurut saya, dia ini akan naik rekan trader, dan tidak tertutup kemungkinan pun juga dia ini bisa naik lebih tinggi lagi. Tidak tertutup kemungkinan rekan trader, karena minggu depan ini newsnya nih sangat banyak ini. Jadi tidak tertutup kemungkinan bahwa dia itu masih bisa naik sampai di level, misalnya di level sini. Nah, 103.004, 103.000 lah. Ya. Oleh karena itu saya berestimasi bahwa indeks dolar Amerika dia bisa naik sampai di 103.000. Walaupun tendensi yang paling luar biasa itu di seputaran 102.777. Oke, bagaimana ke Euro USD rekan trader? Khusus untuk Euro USD, kalau kita lihat tendensi minggu kemarin, USD yang mulai perlahan-lahan secara garis besar dia mengalami pelemahan
Ya, walaupun tendensinya nih dia masih bisa naik sedikit lagi, tapi secara garis besar kita bisa lihat di sini bahwa dia perlahan namun pasti sudah akan mengalami pelemahan ya rekan trader ya. Dari sini saya bisa lihat bahwa pelemahan itu sudah mulai nyata terjadi. Secara teknikal pun juga kita udah lihat dia udah mau mulai meninggalkan area 70 di RSI dan titik perselingkuhannya di stokastik udah mulai terjadi. Artinya kemungkinan besar dia ini akan mencoba mengalami pelemahan, dan pelemahan dia itu bisa paling maksimal itu menurut saya sampai di ini saya hapus aja dulu ya, karena kalau ini nih saya pikir oke. Dia masih bisa sampai di 1.07759. Dan harap diperhatikan juga ya, ini kan segala sesuatu kan masih bisa saja terjadi ya. Segala sesuatu masih bisa saja terjadi, dan menurut saya apapun juga masih bisa terjadi. Tapi saya berprinsip bahwa dia ini akan mencoba mengalami kenaikan ya. Kalaupun dia mengalami kenaikan dia yang paling tertinggi di 1.094641. Tapi menurut analisa saya dia itu akan mengalami pelemahan ya dari sini sampai sini rekan trader. Tapi rekan trader tidak tertutup kemungkinan dia akan coba turun sampai di level paling terendah di sini. Nah, di sini ya. Nah, oke. Nah, di seputaran sini. Oke, mana tuh seputarannya? Ah, ini dia. 1.07072. Ini harap diperhatikan oleh rekan trader. Kalau di 1.10 saya tidak terlalu yakin rekan trader, sebenarnya saya nggak terlalu yakin dia bisa sampai naik di arah sini. Terlalu tinggi menurut saya. Tapi saya berasumsi bahwa dia ini akan mencoba turun. Sampai level yang paling terendahnya di sini rekan trader. Nah, sorry. Ini saya hapus dulu. Oke. Nah, dia akan mencoba turun sampai level paling terendahnya di seputaran sini. Ya, dia akan mencoba turun. Oke rekan trader, selanjutnya kita akan lihat di pound sterling. Untuk pound sterling kita sudah sangat jelas melihat bahwa minggu kemarin sudah sangat kelihatan tendensinya itu sudah mulai mengalami pelemahan. Walaupun masih bisa pun juga tendensi naik ke atas ya. Tapi secara garis besar tendensinya mulai kelihatan mengalami pelemahan, dan kita akan lihat seberapa besarkah pelemahan yang akan terjadi rekan trader. Kalau saya lihat di sini secara garis besar rekan trader, pelemahan ini sudah mulai tampak dan dia akan mencoba mengalami pelemahan sampai di level di sini seputaran sini nih. Nah, inilah di sini ya. Oke. Tapi menurut analisa saya, kalaupun dia mengalami kenaikan ya rekan trader, kita lihat kenaikan dia. Oke. Kalaupun dia mengalami kenaikan, menurut analisa saya kenaikan dia yang paling tertinggi itu di 1.24836, dan pelemahan yang paling bisa dicapai adalah di 1.21884. Oleh karena itu rekan trader, saya berasumsi pada minggu depan itu dia akan bergerak di seputaran 1.21884 sampai 1.2436 ya. Nah, itu dia. Tapi kalau dia mengalami pelemahan lagi, ya paling maksimal menurut analisa saya di seputaran sini. 1.21535 itu paling maksimal untuk pound sterling, Uncle Sam dolar. Harap diperhatikan. Bagaimana kan gold? Nah, gold ini rekan trader, ini kalau kita lihat gold ini secara garis besar memang kemarin tuh dia berada di titik pelemahan ya, bullish ya. Tapi kalau menurut analisa saya lebih bilang bahwa minggu depan ini dia akan bearish. Rekan trader. Ini menurut analisa saya ya rekan trader ya. Dan saya berasumsi rekan trader bahwa gold ini dia akan coba turun sampai di level yang paling terendahnya. Ini dia akan mencoba sampai di sini rekan trader. 1889. Kalaupun mencapai nilai tertinggi rekan trader, dia itu akan mencoba sampai di 1961. Tapi saya tidak terlalu yakin. Saya lebih yakin kalau dia akan mencoba turun sampai ke posisi 1889 ya. Minimal dia akan coba dulu di seputaran 1902 dan dia akan turun lagi ke 1889. Tapi kalau dia mengalami kenaikan, saya tidak terlalu yakin bahwa dia akan sampai di 1961. Itu tinggi banget. Itu terlalu tinggi menurut saya itu. Terlalu tinggi. Ketinggian yang paling maksimal mungkin bisa dicapai oleh gold ini kalau menurut analisa saya
ketinggian paling maksimal ya. Sabar saya lihat ketinggian paling maksimal di sekitaran sini. Kalau ketinggian paling maksimal tuh sekitaran sini rekan trader. Sabar saya lihat dulu. Sini. Nah, itu dia. Nah, ketinggian paling maksimal kalau menurut analisa saya untuk gold ya paling maksimal banget rekan trader. Dia berada di sekitaran ini ya. 1941 itu paling maksimal. Sangat maksimal. Itu paling maksimal. Sisanya menurut analisa saya dia akan lebih banyak mempunyai peluang turun ke bawah ya. Jadi rekan trader harap diperhatikan. Saya lebih banyak tendensi bahwa menurut saya kalaupun memang dia naik sampai ke 1941, setelah itu dia akan turun ke bawah. Dia pasti akan turun. Tapi kalau dia tidak naik sampai 1941, dia akan turun rekan trader. Dan tidak tertutup kemungkinan rekan trader dia bisa turun sampai 1874 paling terendah, atau dia menuju nilai terendahnya itu di 1852. Segala sesuatu bisa saja terjadi rekan trader. Apalagi nanti kita akan lihat bahwa news ini banyak yang akan terjadi pada minggu depan. Jadi harap diperhatikan. Ini saya kasih batasan langsung supaya rekan trader paham ya. Nah, ini dia. Oke, selanjutnya kita lihat di USD Yen Jepang. Untuk USD Yen Jepang kita udah lihat di sini bahwa tendensinya bullish ya. Dan kita kalau lihat memang pada dasarnya dia akan mencoba untuk bullish rekan trader untuk minggu depan ya. Oleh karena itu saya masih bisa bilang bahwa pola pergerakan dari USD Yen Jepang ini dia akan mencoba naik. Saya tidak mau bilang dia akan naik sampai di level sini terlalu tinggi menurut saya, terlalu tinggi. Tapi dia akan mencoba naik sampai di 132.355. Dan apabila terjadi pelemahan, ya pelemahan dia palingan ya di sinilah 128. Oleh karena itu saya berasumsi bahwa dia ini akan naik seputaran dia pergerakan dia dari 128.578 sampai 132.352. Dan apabila memang dia masih bisa naik lagi, ya analisa saya kenaikan dia yang paling maksimal itu di seputaran sini 133.064. Oke rekan trader semuanya, tadi adalah secara teknikal. Bagaimanakah fundamental minggu depan rekan trader? Saya kembali lagi mau bilang bahwa rekan trader untuk minggu depan, rekan trader harap memperhatikan kalender ekonomi. Lihat hari Senin udah mulai dibantai dengan perubahan tenaga kerja, pengangguran Jerman, inflasi di Jerman. Nah ini hati-hati rekan trader, ini hati-hati. Bisa saja ini membuat kenaikan terhadap indeks dolar. Tapi saya bisa memprediksikan bahwa indeks dolar Amerika itu akan sangat bergantung nanti pada mulai hari Rabu dan hari Kamis. Itu bisa jadi indeks dolar Amerika habis-habisan di situ naik. Bisa jadi ya. Bisa jadi indeks dolar Amerika habis-habisan akan mengalami kenaikan yang sangat signifikan pada hari Rabu, hari Kamis, dan penutupannya pada hari Jumat di saat non-farm payroll pada pukul 20.30 waktu Indonesia bagian Barat. Jadi minggu ini saya kasih judul adalah tsunami market trading yang terjadi. Mulai dari hari Senin PDB 16.00 Jerman dan selanjutnya ditutup pada pukul 22 hari Senin ya. Hari Senin cuman satu. Hari Selasa luar biasa perubahan pengangguran, IHK Jerman, inflasi dan lain-lain ditutup dengan kepercayaan konsumen. Hari Rabu, nah ini IHK Euro. Nah, inflasi yang terjadi euro, indeks pembelian PMI manufaktur ditutup dengan manajer pembelian, lowongan pekerjaan, inventory minyak. Lanjut terus malamnya sampai di pernyataan FOMC Kamis dini hari. Ini bahaya. Harap diperhatikan. Makanya saya bilang menurut analisa saya, hari Senin, hari Selasa bolehlah dolar Amerika agak sedikit tertekan. Tapi akan digenjot habis-habisan itu pada hari Rabu, hari Kamis, dan akan ditutup pada hari Jumat. Makanya kenapa hari Jumat ini ada pidato dari Gubernur Central Bank Europe, Christine Lagarde. Biasanya kalau sampai ada pidato seperti kayak gini, pasti ada something wrong. Something wrong, bahasa Inggris pula aku. Ada segala sesuatu yang terjadi pada euro. Biasanya, saya selalu bilang bahwa di saat ada pidato dari seorang Gubernur Central Bank, biasanya ada sesuatu yang sangat membuat mata uang dari bank tersebut bahaya. Oleh karena itu dengan adanya pidato, karena fungsinya Gubernur Central Bank sebenarnya cuma untuk menetralisasikan aja keadaan yang terjadi. Oleh karena itu saya berasumsi bahwa pidato yang dilakukan pada hari Jumat dengan maksud dan tujuan untuk menetralisasi segala sesuatu yang terjadi. Setelah itu
akan ditutup oleh non-farm payroll. Oleh karena itu, hati-hati, hard. Pasanglah horse atau kuda-kuda dalam trading. Karena disitulah kunci yang akan kita alami. Oke, rekan trader semuanya. Rekan trader, demikianlah analisa harian kita. Sorry rekan trader, saya masuk sini dulu. Rekan trader, demikianlah analisa mingguan kita pada saat ini. Saya berharap semoga minggu yang luar biasa dari tanggal 30 sampai tanggal 3 Februari adalah minggu yang luar biasa buat rekan trader semuanya. Akhir kata saya mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses selalu dan selalu senantiasa sukses. Semoga kita selalu sukses dalam keseharian kita. Salam profit Indonesia.